itu tadi ulah siluman babi. Sebentar lagi akan lahir seorang bayi. Bertubuh binatang, berperasaan manusia. Dengan cermin itu, kau bisa menjadi cantik seperti bidadari, Maya. Apa itu benar? Ya, itu benar, Maya. Aku cantik sekali. Kau puas, Maya. Iya, Eyang. Saya sangat puas sekali. Sekarang saya bukan Maya si buruk rupa lagi. Sekarang saya cantik kayak bidadari. Sekarang kau lihat aku, Maya. Eyang Ludira. Eyang ganteng sekali. Kemarilah, Maya. Eyang. Eyang Ludira. Mulai sekarang, jangan panggil aku Eyang, Maya. Panggil aku Kanda Ludira. Iya, Kanda. Kanda Ludira. Iya, Kanda. Kenapa istriku tidak pakai baju? Seingatku semalam aku tertidur pulas dan tidak sempat bercinta dengan istriku. Mai, bangun Mai, bangun, pakai bajunya. Akang sih semalam dibangunin, gak bangun-bangun, tidur terus. Akan ketiduran, maaf. Awas ya kalau besok gak bangun. Akan pasti bangun. Kalau nggak kuat begadang, Akang akan minum jamu. Ya udah kalau gitu Maya mandi dulu ya. Awas.
jagalah anak kita, Maya. Dia akan lahir tepat tanggal 13 setelah bulan ini. Dan di saat gerhana bulan. Anak kita, maksudnya Eyang, hamil. Iya, kau hamil, Maya. Apa mungkin saya hamil? Kita kan baru sekali berbuat. Walaupun hanya semalam, benih yang ada di rahimmu akan tumbuh dengan cepat, Maya. Oleh karena itu, benih yang ada di kandunganmu hanya berumur 1 bulan, Maya. Tapi ingat, Maya, kau tidak boleh melanggar pantangan. Kau tidak boleh memakan pisang emas. Karena kalau kau memakan pisang emas, umur kandunganmu akan semakin singkat, Maya. Ingat itu, Maya. Bi, ada apa? Enggak ada apa-apa. Masuk yuk. Bi, mengapa kita malam-malam begini datang ke penggilingan Pakji? Uning, malam ini Bibi harus menyiapkan sesaji untuk leluhur Bibi. Kalau tidak leluhur Bibi bisa marah. Oh gitu ya. Nah, Uning tunggu di sini ya. Bibi mau bikin kopi untuk leluhur Bibi. Uning nggak boleh kemana-mana sebelum Bibi datang. Ya, Emangnya kenapa? Bibi takut sesaji Bibi dimakan sama tikus. Ntar leluhur Bibi tambah marah sama Bibi. Ah, ini uang buat Uning, buat beli permen. Ini. Makasih ya, Bi. Iya, jangan kemana-mana ya. Bilang sini banyak tikusnya. Tapi kok suaranya lain? Apa itu? Mang, kata Bibi jangan dimakan. Ada bendera kuning. Siapa yang meninggal? Saya nggak tahu tuh kan. Jang. Ya? Siapa yang meninggal teh? Itu kan si Uning, anaknya Naleh. Ya
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Juragan, Uning udah meninggal, Juragan. Aku turut berduka cita, Leh. Relakanlah Dewi. Juragan, Uning, Juragan. Nyai, tabahkanlah hati. Uning sudah tidak ada lagi, Juragan. Uning tidak bisa main di penggilingan padi lagi untuk menghibur Juragan. Uning sudah kuanggap seperti anakku sendiri. Uning. Dia selalu menghiburku di saat aku merindukan seorang anak. Uning anakku. Uning kena sasaran orang yang memuja siluman babi, Juragan. Juragan boleh lihat sendiri. Astagfirullahaladzim. Uning anakku. Uning. Tega-teganya orang yang berbuat seperti ini. Uning anakku. Semoga orang yang berbuat seperti ini mendapatkan balasannya. Ya. Insya Allah. Suatu saat kita pasti bisa menemukan biang keladi dari semua ini. Itu yang saya harapkan, Kak. Kenapa kamu tinggalkan kami, Nak? Kapan kau akan menguburkannya, Leh? Insya Allah. Sore ini kan selepas asar. Biar biaya pemakamannya aku yang tanggung. Terima kasih, Juragan. Mahat, Kos, ya, urus pemakamannya. Baik kan? Aden masih punya keluarga di sini? Masih, Mang. Hanya kedua orang tua saya sudah meninggal sejak saya kecil. Dan semenjak peninggalan kedua orang tua saya langsung dirawat oleh paman saya. Nama paman Aden siapa? Pak Husin, kenal, Mang? Bukan kenal lagi. Pak Husin teman ronda saya itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhenti, Mang. Siapa yang meninggal, Mang? Saya dengar sih si Uning, anaknya Pak Naleh dari kampung kita juga. Meninggal karena sakit? Sebenarnya dia tidak sakit. Tapi dia meninggal secara mendadak, Den. Kasihan benar si Uning. Memangnya kenapa? Coba Aden bayangkan, mayatnya berubah jadi babi. Kupingnya, hidungnya jadi lebar, Den. Badannya keluar bulu. Ih, mama jadi serem mendengarnya, Den. Menyerupai babi, maksudnya bagaimana? Yang saya dengar, Den, si Uning meninggal menjadi tumbal orang yang membujak siluman babi, Den. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Mang. Terima kasih, Den. Den, Aden kan baru datang. Kejadian yang tadi mengisyaratkan hal yang bahaya untuk kampung kita, Den. Biasanya korbannya tidak hanya cukup satu, Den. Jadi saya harap Aden hati-hati. Insya Allah, saya akan berusaha untuk hati-hati. Terima kasih ya, Mang. Ya, mari, Den. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nggak rela anak saya mati seperti ini, Pak. Uning! Uning anakku! Uning! Istighfar, Bu. Saya nggak rela, Pak. Nggak rela! Uning!
Jadi saya benar-benar hamil ya? Ya, jagalah anak kita, Maya. Karena dialah yang akan menjagamu nanti. Tapi saya Kanda. Tidak apa-apa, Maya. Aku tahu kau istri Kuswara. Dan aku juga tahu Kuswara adalah seorang suami yang tidak bisa membahagiakan lahir batinmu. Terus bagaimana dengan keberadaan suami saya? Biarkan dia hidup. Kita jadikan dia sapi perahan untuk mengurusi pekerjaan sehari-hari dalam penggilingan padi, Maya. Mamang, saya jadi penasaran. Penasaran kenapa? Soal kematian Uning, anaknya Panaleh. Apa betul kalau Uning itu meninggal karena kena tumbal seseorang yang memuja siluman babi? Mungkin saja bisa begitu. Kematian Uning memang aneh dan ganjil. Aneh bagaimana, Mamang? Mukanya berubah menjadi muka babi. Oh, iya. Saya pernah mendengar itu. Yang jadi pertanyaan sekarang, siapa orang desa ini yang telah memuja kepada siluman babi? Ya, kita harus cari, Paman. Memang harus. Mamang, semakin saya dewasa, semakin saya mengerti kalau banyak hal-hal gaib di dunia ini yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Terus terang, Bang, Bi, saya pernah menemukan kejadian yang aneh di Sumedang. Di sana ada suatu desa yang katanya kebanyakan penduduknya masih keturunan dari siluman harimau. Pada suatu hari ada sebuah kejadian di mana siluman harimau itu menyandra seseorang. ini sudah saatnya kau akan kurebus. Tahan. Lepaskan anak muda itu. Tidak, aku tidak akan melepaskan dirinya. Karena dia sudah berani menghina keturunanku. Karena dia tidak mencintai keturunanmu, maka kau tega menyanderanya. Dia harus menerima cinta cucuku. Soal cinta tidak bisa kita paksakan. Cinta sejati datangnya dari dua hati yang tulus ikhlas, bukan dari paksaan. Kenapa begitu? Karena kau memaksakan kehendak. Pokoknya anak muda ini harus menerima cinta cucuku. Sekalipun kau tidak menanyakan dulu asal muasal keturunan dari anak muda itu. Itu tidak penting. Apakah kau tahu siapa anak muda itu? Tidak tahu. Dan kau juga tidak tahu siapa diriku, Lebay Tagor? Kau mengenal namaku? Jelas aku mengenal namamu. Kau siapa? Karena aku adalah panglimamu. Kau? Jawabannya adalah peristiwa Lembah Ciorong. Ketika pasukan Pajajaran terkepung oleh prajurit siluman Jabang Bayi dari kerajaan Gadam Mayit. Siapa panglima yang dipercaya oleh Raja Pajajaran, Prabu Siliwangi saat itu? Ialah aku, Lebay Tagor. Kau Gusti Mantri Agung Marugul atau Patih Surabima? Ya, aku Patih Surabima. Oh, jadi siapa anak muda ini? Di dalam diri anak muda itu mengalir darah keturunan Prabu Siliwangi dan Kentring Manik Mayang Sunda. Maafkan. Maafkan Gusti Pangeran. Maafkanlah eyangmu yang buta mata dan hati ini, anak muda. Maafkan aku, Surabima. Baik, Lebay Tagor. Aku memaafkanmu. Terima kasih. Terima kasih.
Apa ini? Seperti bulu babi. Maya! 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 Maya, kenapa kamu? Kenapa kamu muntah-muntah? Hamil? Hamil? Mana mungkin saya hamil, Kang? Saya kan cuma gak enak badan. Lagian kan kata dokter kita nggak bakal mungkin punya anak. Kita kan mandul. Coba lihat. Apa ini? Apa? Saya nggak tahu. Ini bulu babi hutan. Dan kenapa bulu babi hutan ini ada di tempat tidur kita? Yang mana saya tahu, Kang? Lagian mana mungkin babi hutan itu bisa masuk ke kamar kita? Kamu ingat kematian Uning anak Enale? Iya, saya tahu. Kenapa? Dan kamu ingat mayatnya? Mayatnya berubah menyerupai babi gitu. Lalu apa hubungannya kan dengan kita? Itu tandanya di kampung kita ada orang yang memuja siluman babi. Lalu apa urusannya dengan kita, Kang? Apa? Ya, Apa? ya tidak ada. Sini, saya bawa bulu ini ke Nyai Konde. Oh, jadi kamu masih berhubungan dengan Nyai Konde? Nyai Konde itu sudah membantu kita, membuat perusahaan kita maju, membuat kita seperti ini. Ingat itu, Kang, ingat. Kamu salah, Maya. Salah. Salah? Apanya yang salah, Kang? Nyai Konde itu sudah memberi jimat kepada kita. Jimat itu yang membuat kita seberhasil ini, Kang, sesukses ini. Bukan, itu bukan. Kita berhasil karena kegigihan kita. Jadi sekarang Akang sudah tidak menerima keadaan Nyai Konde gitu. Yang jelas-jelas sudah membantu kita, Kang. Tanpa Nyai Konde, mungkin kita sudah menjadi gembel. Diam kamu! Akang sudah berani menampar saya. Saya menampar kamu karena saya sayang padamu. Tapi, Kang, Akang sudah berjanji tidak akan pernah menyakiti saya, Kang. Ingat itu, Kang. Saya benci, benci. Akang takut kamu terperosok ke dalam jerat Nyai Konde. Benci sama Akang, benci. Maya! 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 Mau tak mau, ternyata ada kehidupan lain di luar kehidupan kita yang nyata ini. Ya, memang begitulah kenyataannya, Mamang. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan banyak makhluk dari satu zat. Dan yang lebih tidak menyangka lagi kalau ternyata saya ini masih keturunan Raja Pasundan, Prabu Siliwangi. Apa? Jadi orang yang disandra itu kamu, Sabda? Ya, begitulah pengalaman saya, Mamang. Kamu sungguh beruntung, Sabda. Mamang tidak mengira. Ternyata buyut dari ibumu keturunan Prabu Siliwangi. Raja siluman dari segala binatang. Saya datang menyajikan sesajian sebagai tanda terima kasih yang begitu besar untuk Kanda karena telah memberikan banyak rezeki yang telah melimpah. Benar seperti dugaanku. Kanda sudah datang. Terima kasih. Kau adalah kekasihku dan abdi yang paling setia. Sejak aku berhubungan denganmu, aku tidak pernah merasakan lapar dan haus. Aku benar-benar tidak mengira mengapa istriku yang cantik bersekutu dengan siluman babi.
Bahkan rela mengorbankan kehormatannya. Ingat, Dinda, ini adalah makanan berkah bagiku. Makanan yang seharusnya tepat pada dalam Jumat Kliwon pada hari menjelang ke-40. Semoga Kanda puas dengan suguhan yang saya berikan. Lain kali saya akan berikan suguhan yang lebih lezat lagi. Setelah Uning menjadi korban tumbal siluman babi, siapa lagi korban selanjutnya dari para pekerja penggilingan padi ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Juragan kelihatannya kusut dan bingung. Ada apa, Juragan? Tidak ada apa-apa. Oh ya, Juragan. Masih ingat? Ini keponakan saya. Sabda. Sabda, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Juragan. Silakan duduk, silakan duduk. Terima kasih. Mari, Pak Usi. Mari, Bapak. Bagaimana kabarnya di Sumedang? Sama saja keadaannya seperti di kampung kita. Bedanya kan di sini ada Nadia, iya kan? Masya Allah. Juragan bisa saja. Nah, Sabda, kamu ngobrol sama Juragan saja ya. Mamang masih banyak kerjaan. Ya, permisi, Juragan. Sebentar, saya perkenalkan dengan istri saya. Maya! Iya, Kak. Ada apa sih, Kak? Perkenalkan, ini istri saya, Maya. Maya. Sabda Prabu. Ada apa, Sabda? Oh, tidak apa-apa. Sabda adalah warga kampung kita juga. Cuma dia merantau ke Sumedang selama 3 tahun. Maaf ya. Masih banyak yang perlu dicek. Mari. Mari, silakan duduk. Sekarang kamu pulang. Cepat kali Sarkim. Bilang sama dia jam 10 malam ini saya tunggu dia di tempat penggilingan padi. Baiknya, Juragan. Awas jangan sampai. Iya, iya. Ada apa dengan Sarkim? Ditunggu jam 10 malam di penggilingan padi. Aneh. Putih tinggal di timur, tercipta dari air tuban-tuban. Tutup iblis kancingnya iblis. Tanah selamat oleh iblis. Sampurasun. Masuk, Maya. Banyak hal yang harus kita bicarakan mengenai keberadaan. Iya, Nyai. Ayo kita panggil Eyang Ludira. Pejamkan matamu. Sang hitam dikatakan lenyap penjaganya. Jejaknya tak nampak oleh rasa manusia.
Tubuhnya panas menyerupai api, bulunya kaku, Raja Babi. Datanglah Eyang Ludira. Datanglah Eyang. Datanglah. Eyang Ludira, mohon ampun dan terimalah sembah hamba. Bangun, Nyai Konde, bangun. Ada dua persoalan yang harus aku sampaikan kepada kalian berdua. Pertama, Maya hamil. Di perutnya sudah tertanam benihku. Dan kau sebagai abdi setiaku harus terus menjaganya hingga anakku lahir. Saya akan menjaganya, Eyang Ludira. Kenapa, Sam? Sepertinya kamu memikirkan sesuatu. Iya, Paman. Setelah selesai sholat isya tadi, terasa oleh saya seperti sebuah firasat. Firasat bagaimana? Kenapa wajah istri Juragan Koswara itu selalu terbayang-bayang oleh saya? Wajahnya, senyumnya, dandanannya, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bentuk berbeda bagaimana sih? Wajah istri Juragan Koswara itu terlihat lebih cantik dari aslinya. Tapi saat dia memandang saya, terasa pandangannya penuh kebencian, Paman. Tapi saya juga melihat di sebelah istri Juragan Koswara itu ada seorang nenek-nenek yang sepertinya nenek-nenek itu bukan orang baik-baik. Ada apa, Eyang? Ada seorang pemuda yang memang asli dari desa ini. Dia adalah keturunan Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi? Ya, dari istrinya Kentring Manik Mayang Sunda. Keturunan Prabu Siliwangi dan Kentring Manik Mayang Sunda. Siapa nama pemuda langka itu, Eyang? Sabda. Sabda? Sabda Prabu, Eyang? Ya, Sabda Prabu. Tadi sore di penggiringan saya ketemu dia, Eyang. Kau harus hati-hati, Maya. Sabda Prabu? Apa urusan dia dengan kita? Karena dia akan membinasakan aku, dirimu, Maya, dan anakku yang akan lahir itu. Apa kehebatannya sehingga membuat Eyang Ludira kecut? Hah? Karena di belakang dia ada beberapa makhluk sakti yang selalu membayang setiap langkahnya, Nyai Konde. Siapa saja? Katakan, biar aku dapat memperhitungkannya. Salah satu makhluk sakti itu adalah Kiai Kinabasu atau Gusti Mantri Agung Merugul. Kebetulan, dendam lama saya ada pada iblis itu. Dan saya tidak gentar atau mundur untuk menghadapi mereka. Subhanallah wa bihamdi. Kehidupan ini betul-betul aneh. Kenapa saya terlibat dalam hal-hal yang gaib? Sabda. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, Sabda, hal yang gaib itu ada. Kau harus meyakininya. Kalau tidak, kau akan celaka dunia akhirat. Maksud Kiai? Kau sholat, puasa, membayar zakat, meninggalkan yang buruk dan mengerjakan yang baik. Semua karena kau percaya kepadanya,
dan itu perintahnya. Dan semua itu adalah satu keyakinan pada yang gaib. Kau ini siapa, Kiai? Aku ciptaannya sama sepertimu. Ingat Sabda, sekarang kau telah memasuki lingkaran Dajjal. Semua setan, iblis, dan roh jahat lainnya telah menentukan sikap bahwa kau adalah manusia yang harus dimusnahkan. Maka dari itu, berhati-hatilah Sabda. Kiai! Kiai! Nyai, Ternyata kamu datang tepat waktu, Sarkim. kan Nyai yang menyuruh saya datang. Iya, benar. Nih, upahmu untuk menjaga penggilingan padi malam ini. Terima kasih, Nyai. Tapi ingat, kamu tidak boleh tertidur. Kalau kamu lapar, kamu boleh makan sesaji itu. Tapi setelah lewat jam 12 malam. Baik, Nyai. Ingat loh, jangan sampai lupa. Ya? Baik, Nyai. Lumayan, dapat 100.000 jaga satu malam. Sang emas. Aduh, gimana ini? Aduh, saya sudah melanggar pantangan Kedaludira. Aduh. Untung Mbak Koswara tidak terbangun mendengar teriakan saya. Saya harus mencari tempat yang aman. Aduh, gimana? Baru jam 11. Aku sudah mengantuk. Karena perutku lapar. Seperti ayam bakar itu enak sekali. Tapi aku baru boleh memakannya setelah lewat jam 12. Apa bedanya jam 11 atau jam 12? Aku tidak boleh percaya tahyul. Lebih baik aku makan sekarang ayam bakar ini.
Sudah jam 12 lewat. Kenapa istriku belum pulang juga? Aku semakin curiga dengan gerak-geriknya selama ini. Aduh, rasanya anak ini mau keluar. Gimana kalau suami dan warga desa tahu? Aduh. Ah! Saya harus melahirkan di sini. Ya, di sana. Aduh. Ah! Anak kita akan lahir, Maya. Tarik nafas dalam-dalam dan tekan, Maya. Anakku! 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 Pak, tuh lihat Pak, tuh babinya Pak. Dia kepal sama bacokan. Tahan! Coba semuanya minggir! Astagfirullahaladzim. Wah, kejadian ini pasti akan berbutut panjang. Bakar babi ini, lalu buang ke Doang mau dimakan.
Memangnya Kang Sabda ikut mengepung anak babi yang katanya kebal itu ya? Oh, betul Nadia. Saya ikut mengepungnya. Bahkan saya melarang Bapak untuk membunuhnya. Babi itu memang harus dibunuh, Kang. Soalnya babi itu merusak tanaman di desa ini. Tidak, Nadia. Babi itu sebaiknya jangan kita bunuh. Kanda, pemuda yang berada di sebelah anak Kades itu adalah Sabda Prabu. Jadi itu pemuda yang bernama Sabda Prabu. Karena menurut firasat saya, anak babi itu bukan anak babi sembarangan. Maksud Akang? Anak babi itu ada yang memeliharanya. Kalau kita tangkap dia hidup-hidup, tentu yang memeliharanya akan berusaha mencarinya. Oh, begitu ya, Kang ya. Permisi, kami mau bertemu dengan Bapak Kepala Desa. Bapaknya ada? Bapak tidak ada, Bapak sedang ke balai desa. Apa tidak sebaiknya ke balai desa saja? Atau mau menunggu di sini saja? Maaf ya, Dek. Kami sangat terburu-buru ingin menemui Bapak Kepala Desa. Sudah tahu tempat balai desa? Belum, Dek. Saya antar ya? Boleh, Dek. Kang, saya mau antar Bapak dan Ibu ini ke tempat balai desa. Kang mau ikut atau menunggu di sini? Tidak usah. Sebaiknya saya di sini saja sambil menjaga rumah. Ya udah, Mas, kalau gitu saya pinjem dulu adanya ya. Mari. Hati-hati di jalan. Tadi siang, saya mendengar ada seekor anak babi dikepung di desa ini. Dan katanya anak babi itu kebabacokan. Apa benar itu, Nadia? Benar, Pak. Lalu sekarang anak babi itu ada di mana? Ya, sudah mati, Bu. Apa? Mati? Kamu tahu siapa yang membunuhnya, Nadia? Ya, bapak saya yang menembaknya. Kamu tahu siapa bapak dari anak babi itu? Tidak, Pak. Dan kamu tahu siapa ibunya? Akulah bapaknya, Nadia. Saya adalah ibunya. Tidak. 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 Gadis ini yang harus bertanggung jawab atas perbuatan ayahnya, Maya. Iya, kita harus membawanya. Pak Kades. Nadia mana? Nadia? Bukan sama kamu? Tadi ada tamu mau menemui Bapak. Lantas Nadia yang mengantarnya. Nadia tidak ke balai desa? Dan tidak ada tamu yang datang ke balai desa? Masya Allah. Lantas siapa ya kedua tamu itu? Tamu yang mana? Begini, Pak. Tadi waktu saya sama Nadia, ada 2 orang tamu datang mencari Bapak. Lalu Nadia mengantarnya, Pak. Kamu kenal dengan tamu itu? Tidak, Pak. Sepertinya mereka orang baru di sini. Kalau begitu kita susul dia. Atau mungkin Bapak lupa tidak langsung ke sini, mampir dulu ke tempat lain. Tidak, saya langsung pulang. Ya Allah, kalau begitu kita harus segera mencari dia, Pak. Ayo. Topik, Wawan, kalian lihat Nadia? Nadia? Tidak kemari, Pak. Bukannya Nadia di rumah? Tidak. Nadia tadi mengantar tamu. Dan tamunya itu mau ketemu Bapak. Tidak ada. Tidak ada tamu yang diantar Nadia kemari. Kamu kenal dengan tamu itu, Sab? Tidak. Tapi kelihatannya tamu itu bukan orang desa kita. Aduh. Kalau begitu, kita cari dia. Ayo kalian bantu cari Nadia. Tolong kerahkan seluruh warga. Wawan sama saya, Topik sama Sabda. Siang, Pak Kades. Siang, ada apa, Pak Kades? Maaf, apa kalian lihat anak saya lewat sini? Neng Nadia maksudnya? Iya, Nadia. Lihat nggak? Hah?
Enggak, Pak. Jangan-jangan kamu yang mau mencari Pak Kades itu penculik, Pak. Astaga, ini jangan sampai terjadi, Wan. Kalau gitu, kita lapor polisi aja, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Lapor polisi. Tenang, tenang lu, tenang. Kita cari dulu. Kalau sampai sore ini belum ketemu, baru kita lapor polisi. Iya, iya. Kalian bantu carinya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ayo. Maaf, Pak Kades. Semua warga sudah berkumpul. Iya, Pak. Mereka tinggal menunggu perintah Pak Kades. Benar, Pak Kades. Saya sudah membagi 4 rombongan untuk mencari Nadia. Iya. Bagaimana? Sekarang kita tinggal tunggu perintah Pak Kades. Kan, bukan itu naik konde kan? Mama, itu nenek iblis yang pernah saya ceritakan, yang ada dalam pandangan ilusi saya. Itu dia. Betul, Mama. Siapa nenek iblis itu? Hei, nenek iblis. Mau apa kau kemari? Diam kau! Kalian semua dengar. Apakah hilangnya Nadia ada hubungannya dengan Nikonde? Mungkin. Aku hanya mau mengabarkan kepada kalian. Tidak akan pernah kalian dapat menemukan gadis yang kalian cari. Dia sudah berada di dalam tangan Eyang Ludira siluman babi. Siluman babi? Dan kalian semua warga desa, kalian harus menebus nyawa anak Eyang Ludira yang kalian bunuh tadi siang. Ingat itu, berdebah. Saya harus segera mengambil tindakan. Maaf, Pak Kiai. Kenapa kita kemari? Padahal seluruh warga desa ini dan saya sedang mencari Nadia. Tenang, jangan buru-buru. Nanti aku akan menjelaskan semua rahasia ini. Kau tahu apa ini? Tidak, Pak Kiai. Ini ari-ari. Ari-ari? Benar. Berarti ada yang melahirkan? Iya. Masya Allah. Siapa, Pak Kiai? Warga desamu, Sabda. Iya, tapi siapa? Pemilik penggilingan padi. Pemilik penggilingan padi. Teh Maya? Istrinya Kang Koswara? Tapi saya tidak pernah melihat dia hamil, Pak Kiai. Tolong pegang ini. Ayo pegang. Masukkan. Masukkan. Untuk apa hari-hari itu, Pak Kiai? Ya, hanya dengan ari-ari ini, kita bisa menangkal kekuatan Nyikonde dan siluman babi itu. Maka, terimalah ini. Jaga baik-baik. Baik, Pak Kiai. Terima kasih. Mari. Bagaimana dengan Sarkim, kan? Dia sudah jadi tumbal siluman babi. Jadi tumbal? Ingat, rahasia ini hanya kita yang tahu. Orang lain tidak boleh tahu. Iya kan? Sama sekali kan? Iya. Baik kan? Baik kan? Wah.
Saya semakin yakin kalau disinilah tempatnya. Karena di sini banyak roh jahat bergentayangan. Saya mencium bau babi dalam cerutu ini. Rupanya di sini tempat istri Juragan Koswara melakukan pemujaan kepada siluman babi. Masya Allah. Berarti benar, Kiai Kinabasung menyuruhku kemari. Karena untuk memasuki sarang siluman babi, harus melalui pintu, di mana siluman babi selalu berhubungan dengan si pemujanya. Ya Allah, berikanlah hambamu ini jalan. Jika engkau berkehendak, maka dengan izinmu, hamba akan bisa menemui Nadia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil suratul Fatihah wa basyiril suratul Fatihah. Ya farizal hammi wa ya khasifal ghammi aqli hajati wa ya man lil ibadi yaghfir wa yarham. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kujaga dengan seluruh kekuatanku. 777 iblis dan 440 dedemit marakayangan akan selalu menjaga daerah kekuasaanku. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata bih. Waghfir lana warhamna anta walana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fansurna 'alal qaumis syaitonir rajim. Fansurna 'alal qaumil iblis jahannam. Fansurna 'alal qaumil jinni kafara. Fansurna 'alal ismi dan tidak akan mampu menembus kekuasaanku. Subhanallah. Ini pasti perbuatan pemuda yang bernama Sabda Prabu. Dekon dia benar-benar bodoh. Benar-benar tak ada gunanya. Eyang Ludir. Nyai Konde, semakin lama kau semakin bodoh. Penglihatanmu bertambah parah. Sekarang tidak ada gunanya lagi kau baca mantra warsir. Semuanya tidak ada gunanya. Apa yang terjadi, ya? Apa kau tidak tahu? Baru saja Sabda Prabu telah menyerangku dengan kekuatannya. Dia telah berani mengusikku. Sekarang kau harus mencegahnya. Aku akan meneruskan percumbuanku dengan Maya agar secepatnya aku mempunyai anak. Agar kekuatanku akan berlipat ganda.
dia. Kurang ajar. Dia berani datang kemari. Anak jadah, kau menyerahkan nyawamu berani datang kemari. Konde, hari ini saya tidak akan memaafkan kamu. Karena kamu telah melakukan banyak kejahatan. Sombong kau anak muda. Punya apa kau, ha? Rasakan ini. Racun putih tinggal di timur. Racun merah tinggal di selatan. Racun kuning tinggal di barat. Racun hitam tinggal di utara. Subhanallah wa bihamdi. Ludira, di mana Nadia? Nyali keberanian memang hebat, anak muda. Tidak percuma kau titisan sang Prabu Siliwangi. Dan sekarang, bebaskan gadis itu dari pengaruh sihirmu. Sabda, dengar. Setiap orang yang sudah menjadi bagian dariku dan yang sudah menjadi abdi setiaku tidak akan pernah bisa lepas dariku. Kecuali kematian yang memisahkannya. Sekarang, lihat ini, Sabda. Astagfirullahaladzim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نسألك من خير ما سألك من Ludira siluman babi, kau lihat apa ini? Ini adalah ari-ari anakku. Dengan ari-ari ini, saya akan mengembalikan kamu ke asal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astagfirullahaladzim. Sekarang saatnya saya harus segera menyelamatkan Nadia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nadia! Kang Sabda, tolong Nadia, Kang Sabda. Ya, Kang Sabda. Nadia. Nadia. Tahan. Nadia. Sabar. Tolong Nadia. Tahan, Nadia. Saya tidak menyangka akhirnya Kang Sabda menolong saya. Maafkan saya, Nadia. Saya ceroboh, saya lalai, dan saya tidak bisa melindungi kamu. Tidak, bukan Kakang yang bersalah, tapi Nadia Kang yang kurang berhati-hati. Tidak, Nadia. Saya tetap bersalah. Makhluk-makhluk siluman itu memang pintar, bisa memperdaya manusia. Mereka datang menjelang waktu zuhur, di mana dalam waktu itu manusia selalu dalam keadaan lemah. Mereka datang dengan mendadak dan memperdaya kita. Yang penting sekarang, kita harus berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang telah menyelamatkan kita dari cengkraman mereka. Ayo, Nadia. Tahan! Tunggu sebentar lagi, tunggu! Tunggu apa, Kades? Sudah jelas, saya pada tempat yang iblis. Sabar, sabar, percayalah.
Sabda sedang berusaha menyelamatkan Nadia. Iya, tapi sabar, tahan dulu. Sabar. Tahan lagi. Itu Nadia, Pak. Nadia! Nadia! Bapak. Sudah. Bapak bersyukur bahwa kamu sudah selamat dari tengkeman siluman babi. Bapak. Sudah.